Yang menarik sekarang ini kan setelah Pak Mahfud ke Australia sebentar itu terjadi serangan balik dan seakan-akan Pak Mahfud sama PPTK itu adalah menzolimi lapangan banteng. Ini ya kalau Pak Inalus menyatakan tadi Pak Jokowi sedang memanen janjinya, saya bilang sih sedang ketiban kebohongan SMK-nya gitu. Itu saya pikir yang kita harapkan tunjukkan diferensiasi antara orang yang bermain di atas buih dengan kebohongan dengan orang-orang yang bernyali di atas akal sehat. Itu saja saya harapkan dan mudah-mudahan keberanian itu muncul sekarang. Dan saya berharap Pak Mahfud MD keluarlah asli Maduranya. Buang sedikit pergaulan di Jogja. Terima kasih. Itu saja. Oke, Bang Saidi dulu dilanjutkan. Ya, saya hanya ingin menambahkan bahwa Tapi sedikit ini ada pesanan. Ini kan kita ngomongnya sebenarnya walaupun di dinai tadi udah kita sepakat. Memang sebenarnya kita sepakat bahwa 300 triliun itu kecil gitu ya. Tapi tetap saja kita gunakan itu. Itu karena sekarang menjadi semacam apa? pintu masuk. Ya, pintu masuk dan publik aware-nya itu gitu. Kalau yang dengerin omongannya Ihsanuddin nggak sampai kita semua nanti. Pakai dulu yang 300 triliun dulu deh. Oke. Tolong bagi apa sebenarnya itu barang itu gitu. Yang menarik sekarang ini kan setelah Pak Mahfud ke Australia sebentar itu terjadi serangan balik. Dan seakan-akan Pak Mahfud sama PPTK itu adalah menzolimi lapangan banteng. Itu menurut saya was-was betul saya karena serangan baliknya seperti itu dan sepertinya Bu Sri Mulyani lebih mementingkan serangan balik itu dibanding membenahi ke dalam. Karena faktanya dia mengambil basir-basir yang dipanggil itu kita tahu semua lah. Itu selama ini seperti apa gitu. Jadi itu yang saya was-was Mas Hersu bahwa kalau tidak ada dorongan publik yang kuat ini sepertinya yang saya was-was adalah yang dianggap salah itu adalah orang yang mempermasalahkan penyelundupan perpajakan ini, yang korupsi perpajakan ini. Nah, kalau kita lihat tadi Bang Ihsanuddin menyatakan kan selalu yang dipersoalkan orang itu siapa yang kepala yang ketangkap anaknya nih Alun Mario ya Rafael ini Rafael ya. Ini kan memang sebelum jadi kepala subdit kabak itu kan dia memang di penyidik pajak untuk modal asing PMA. Berarti mungkin ya peningkatan Pak Imsun misalnya di situ dia panennya dan disitulah karena dia dibutuhkan untuk mendistribusikan maka biasanya di kabak itu mendistribusikan tuh kemana kasus ini bawah dan siapa yang bisa diajak kerjasama. Jadi kelihatannya itu yang terjadi. Nah, jadi saya hanya ini ya kalau Pak Inalus menyatakan tadi Pak Jokowi sedang memanen janjinya, saya bilang sih sedang
ketiban kebohongan SMK-nya gitu. Jadi nah karena gara-gara beliau, mohon maaf aja lah, gara-gara itulah kebohongan itu berlanjut terus dan selalu dilakukan. Jadi saya hanya menyatakan saya bermimpi kalau Bu Sri Mulyani itu mengundang para buzzer, Prof. Mahfud MD mengundanglah para orang-orang berakal sehat untuk menyelamatkan negeri ini. Itu saya pikir yang kita harapkan, tunjukkan diferensiasi antara orang yang bermain di atas buih dengan kebohongan dengan orang-orang yang bernyali di atas akal sehat. Itu saja saya harapkan dan mudah-mudahan keberanian itu muncul sekarang dan jangan lagi ada orang-orang bermain di wilayah abu-abu. Orang yang bermain di wilayah abu mencari nyaman terus, negeri ini harus diselamatkan. Dan saya berharap Pak Mahfud MD keluarlah asli Maduranya. Buang sedikit pergaulan di Jogja. Terima kasih, itu saja. Saya hanya menyatakan bahwa selama kekuasaan ini menyatu betul di satu orang dan orang itu arogan, maka jangan pernah berharap masalah perpajakan ini selesai. Jadi persoalannya bukan ini pada orangnya ya. Pada sistem dan orangnya. Sistemnya jelek dipimpin oleh orang yang menikmati sistem yang jelek itu untuk untuk menikmati kekuasaan dan kewenangan, dan saya melihat itu sedang terjadi. Jadi saya berharap sih kita harus mendorong sekarang, udahlah revisi Undang-Undang Keuangan Negara itu, kembalikan fungsi Bappenas untuk perencanaan pembiayaan, keluarkan penerimaan negara dari Kementerian Keuangan, jadi perpajakan, utang dan bea cukai itu badan penerimaan negara terserah, mau menteri sendiri boleh dikeluarin. Kemudian Menteri Keuangan betul-betul sudah sebagai bendahara negara. Anda bisa bayangkan di satu kepala bermimpi malam menyatakan kira-kira ini pendapatan ketinggian aku turun dikit deh, maka belanja aku kurangi. Kan bisa terjadi karena hanya di satu orang itu. Nah, di situ juga DPR coba bayangkan, saya bayangkan DPR itu bisa mengatur berapa belanja, berapa pendapatan hanya dengan satu orang kepala badan fiskal. Karena hanya di kepala dia. Coba kalau dua badan, tiga tadi, maka DPR akan berhadapan dengan Bappenas, enggak aku mau belanjanya ini. Ya kan? Nah, pendapatan negara, enggak aku mau dapat pendapatan segini. Yang belanja, jangan kau belanja di situ. Ini satu orang semuanya. Maka jangan heran bahwa memang ada kekuasaan yang menumpuk sangat kuat di satu tangan. Wah, ini itu ya, absolute power tend to corrupt-nya itu ya, itu berarti ya. Nah, dan ruang untuk bernegosiasi di pejabat ini tinggi sekali karena ruang abu-abu di pajak dan bea cukai itu sangat tinggi. Dan menariknya adalah kewenangan itu ada di dia juga. Hari ini menyatakan bahwa aku mau turunkan pajak, turun. Hari ini aku menyatakan bahwa aku mau naikkan bea, naik. Tidak perlu berkonsultasi dengan yang lain. Nah, ini menurut saya yang perlu kita soroti. Jadi mari kita manfaatkan kasus 300 triliun ini untuk membuka masalah yang sebenarnya sudah lama terjadi di sejak undang-undang, menurut saya Pak, sejak Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003 yang dulu orang menyatakan terus pakai undang-undang Belanda, tapi kan lebih bagus pelaksanaannya karena mungkin dipimpin oleh orang-orang yang lebih punya integritas. Itu saya masih ada harapan sebenarnya. Tempatkan orang baik, walaupun air sekeruh-keruhnya, orang baik akan bisa menjernihkan. Itu. Nah, karena baik dan bernyali. Karena begini sih. Saya paham sistem ini. Begini, sistem waktu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan SBY dengan sistem Sri Mulyani Menteri Jokowi tidak ada perbedaan. Politiknya yang berbeda. Artinya saya masih punya harapan sistem orang yang mengelola BUMN sebelum dan sekarang itu sama sistemnya. Tapi orang yang berbeda. Jadi saya menganggap bahwa mungkin sambil menunggu perubahan sistem, tempatkan dulu orang baik untuk mengelola sistem. Dan orang baik inilah yang memperbaiki sistem. Itu saya pikir, karena memperbaiki sistem oleh orang yang sedang tidak suka sistem yang baik, maka dia pasti akan tambah merusak sistem itu.
Jadi saya pikir langkah kita adalah tempatkan orang-orang baik. Saya sih menyatakan Pak Bu Insanuddin, saya hanya butuh maksimum mungkin 50 orang baik, berani dan bernyali saja. Yang bersih, mampu dan mau membersihkan. Sekarang ini banyak orang bersih tapi marah kepada orang yang mau membersihkan. Itu yang masalahnya. Dan di mana-mana pidato kita adalah orang bersih tapi nggak berani membersihkan. Saya katakan mereka, kalau Anda orang bersih dan tidak berani membersihkan, lebih baik Anda masuk masjid menjadi marbot masjid. Itu orang bersih itu. Nah, jadi saya hanya menitip pada teman-teman semua, saya berharap jangan sampai ada yang membalikkan isu ini. 300 triliun itu begini. 300 triliun itu kan angka yang transaksi perbankan. Yang diberikan menjadi tas Hermes, mobil mewah, kan nggak terdeteksi itu kan. Rumah-rumah mewah di mana-mana nggak terdeteksi. Nah, jadi yang terdeteksi hanya yang melalui sistem perbankan. Dan saya pikir itu hanya yang kecolongan. Kan orang bodoh yang itu hanya orang kecolongan. Jadi saya bilang angka 300 itu adalah angka apes yang orang kecolongan. Itu pasti jauh lebih besar daripada itu. Itu saja Pak. Makasih.